Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kalian semua, Bapak Ibu rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak materi mengenai gagasan utama, gagasan penjelas, dan simpulan. Beberapa hal akan dijelaskan di sini. Bapak Ibu dan rekan sekalian silakan menyimak dengan baik. Langsung saja kita mulai materi gagasan utama, gagasan penjelas, dan simpulan. Gagasan utama, gagasan penjelas, dan simpulan. A. Gagasan utama. Gagasan utama adalah ide yang menjadi pokok dalam sebuah paragraf. Gagasan ini menjadi hal utama yang dibahas dan akan didukung oleh gagasan-gagasan penjelas. Ada banyak nama, istilah lainnya yang sebenarnya sama dengan gagasan utama, yaitu ide pokok, pikiran utama, dan pokok pikiran. Berbeda dengan gagasan penjelas, sebuah paragraf hanya diperbolehkan memiliki satu gagasan utama saja. Untuk menentukan gagasan utama dalam sebuah paragraf, terlebih dulu kita harus menentukan kalimat utama. Gagasan utama termuat dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang didukung oleh kalimat-kalimat lainnya. Berikut ini adalah jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Deduktif. Letak kalimat utama pada paragraf deduktif berada di awal. Hal ini ditandai oleh kalimat berikutnya yang berupa gagasan penjelas yang mendukung kalimat di awal tersebut. Contoh. 1. Rumput laut merupakan komoditas unggulan yang memiliki peluang paling besar untuk dapat mengatasi persoalan kemiskinan. 2. Komoditas ini juga diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang maju dan makmur. 3. Pernyataan tersebut berlandaskan dalam 6 alasan berikut. 4. Pertama, teknik produksi budidaya rumput laut relatif mudah dan murah. Risiko gagal panen sangat rendah, produktivitas tinggi, dan panen bisa dilakukan setiap 45 hari. 5. Kedua, rumput laut dapat diproduksi secara massal dengan jumlah yang besar. 6. Ketiga, harga jual rumput laut kering cukup tinggi, sekitar Rp5.000,001500000 per kilogram. 7. Keempat, rumput laut dapat dengan mudah diproses menjadi bahan jadi untuk industri farmasi, kosmetik, makanan, dan minuman, serta program industri lainnya. 8. Kelima, pasar untuk rumput laut sangat besar dan terus meningkat. 9. Keenam, rumput laut dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja yang besar dan luas. Sumber teks, SBMPTN 2015. Letak kalimat utama pada paragraf tersebut berada pada kalimat 1. Hal ini terlihat dari kalimat-kalimat lainnya yang menjelaskan kalimat tersebut yang ditandai kata rujukan ini pada kalimat 2, kata rujukan tersebut pada kalimat 3, serta perincian pada kalimat 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Perhatikan bagian yang ditebalkan. Berikut tips untuk menentukan paragraf yang memiliki kalimat utama di awal. Induktif. Letak kalimat utama pada paragraf induktif berada di akhir. Ciri paragraf induktif. A. Diawali gagasan penjelas berupa contoh, ilustrasi, atau perincian. B. Diakhiri konjungsi yang menandakan simpulan. Jadi, dengan demikian, oleh karena itu, dan sejenisnya. Contoh. 1. Ada argumentasi bahwa negara yang melakukan redenominasi adalah negara yang bermasalah dengan inflasi tinggi bahkan hiperinflasi, inflasi di atas 50% per bulan. 2. Sementara itu, di Indonesia inflasi sekarang justru rendah, 4,3%. 3. Menurut saya, kedua kondisi ini tidak bertolak belakang. 4. Jadi, negara yang inflasinya besar ataupun kecil bisa saja melakukan redenominasi, sejauh punya kepentingan sama, yakni ingin menyederhanakan tampilan angka 0 pada mata uangnya. Sumber teks, SBMPTN 2013. Letak kalimat utama pada paragraf tersebut berada pada kalimat 4, yang ditandai oleh adanya konjungsi yang menyatakan simpulan, yaitu jadi. Selain itu, kalimat 2 tidak mendukung pernyataan pada kalimat 1. Berikut tips untuk menentukan paragraf yang memiliki kalimat utama di akhir. Variatif campuran. Letak kalimat utama pada paragraf variatif berada di awal dan akhir paragraf.
Kalau diperhatikan secara saksama, gagasan yang sama dinyatakan pada kalimat awal dan akhir meskipun redaksinya berbeda. Contoh, dua kejadian yang meresahkan masyarakat muncul dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini. Kejadian pertama adalah mengganasnya flu burung di beberapa tempat, khususnya di Pulau Jawa. Kejadian kedua adalah kembali mewabahnya demam berdarah di beberapa daerah endemi. Flu burung dan demam berdarah sama-sama menggelisahkan semua pihak. Sumber teks diadaptasi dari SPMB 2005. B. Gagasan penjelas. Gagasan penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Gagasan penjelas mendukung gagasan utama. Ketidakefektifan sebuah teks bisa disebabkan oleh gagasan penjelas yang tidak mendukung atau tidak koheren dengan gagasan utama. Hal itu bisa terjadi meskipun kalimat penjelas kohesif dengan kalimat utama. Ciri gagasan penjelas: memuat kata rujukan ini, itu, tersebut, berupa rincian, contoh, atau ilustrasi. Mendukung gagasan utama. C. Simpulan. Simpulan adalah pernyataan, pendapat akhir berdasarkan seluruh uraian yang dipaparkan pada sebuah teks, paragraf. Bila sebuah paragraf diakhiri oleh kalimat yang memuat konjungsi penanda simpulan, itulah simpulannya. Jika tidak, simpulan paragraf pasti berkaitan dengan kalimat utama. Bila menentukan simpulan dari sebuah teks yang terdiri atas beberapa paragraf, tentukanlah ikhtisar setiap paragraf terlebih dulu. Referensi dari kuiper.com. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah materi selanjutnya akan berlanjut ya. Ditunggu lagi video-video running text dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.